Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Bocoran eksklusif pertama dari One Piece bab 1153 langsung dari narasumber paling kredibel saat ini, Redon. Dari apa yang terlihat sejauh ini, chapter 1153 tampaknya akan menjadi kelanjutan dari deretan informasi penting, terutama yang berkaitan dengan Raja Harald dan misteri seputar tatanan dunia, termasuk satu nama yang selalu menimbulkan kengerian dan teka-teki, Shanks si rambut merah. Menurut informasi awal, Shanks pernah mengatakan kepada Skopper Gaban bahwa dia telah bertemu Raja Harald di Tanah Suci Mary Joyce, dan ada sesuatu yang sangat penting yang harus dikatakannya sebelum segalanya menjadi terlambat. Chapter 1153 ini akan menampilkan halaman sampul dari cover story yang masih berfokus pada perjalanan Yamato. Di chapter sebelumnya, yaitu 1152, Yamato menyelesaikan misi untuk Otama dengan menyerahkan topi kasa kepada tuan muda dari wilayah Kikunohana. Maka, bisa diperkirakan di chapter 1153 ini, Yamato melanjutkan perjalanannya menuju negeri bersalju Ringo untuk menemui tuan wilayah baru, yang ternyata adalah tempat asal dua samurai legendaris, Izo dan Ashura Doji. Lalu, mari kita bahas bocoran paling mengejutkan dari Redon. Sebuah gambar muncul memperlihatkan sosok pria misterius yang tampak tenggelam dalam pikiran yang luar biasa rumit. Gambar ini saja membuat saya langsung membayangkan seluruh rangkaian peristiwa besar yang mungkin akan terungkap dalam chapter ini. Di antaranya adalah kilas balik mendalam mengenai masa muda Raja Harald, sosok yang dulunya digambarkan sebagai si tidak berguna, namun ternyata menyimpan sejarah kelam yang terhubung dengan Rox, kapten dari kru bajak laut legendaris Rox. Dalam chapter 1145, Rox terlihat mendatangi Raja Harald dan membahas suatu hal yang tampaknya sangat penting. Saya meyakini kilas balik ini akan membawa kita pada alasan mengapa Raja Harald bisa mengenal Rox secara langsung. Bahkan, mungkin ada perjanjian rahasia yang terlibat. Tidak hanya itu, kemungkinan besar kita akan melihat adegan Raja Harald mendatangi Tanah Suci Mary Joyce dan berhadapan langsung dengan Shanks serta keluarga bangsawan misterius, klan Vigarland. Apa yang membuat saya semakin yakin adalah pernyataan Shanks kepada Skopper Gaban di chapter 1152 yang menyiratkan bahwa Raja Harald punya hubungan sangat erat dengan keluarga si rambut merah. Bisa jadi Shanks sendiri menyaksikan momen ketika Raja Harald menandatangani kontrak iblis, sebuah kontrak yang mengutuk keturunan kerajaan untuk berubah menjadi iblis apabila menentang penguasa sejati. Tujuannya, menguasai dan mempersiapkan panggung untuk Perang Dunia Ketiga. Namun, Raja Harald dalam sebuah aksi berani dan nekat menghancurkan kontrak iblis itu. Akibatnya, dia dikutuk dan mulai berubah menjadi iblis, yang puncaknya terjadi saat ia ditikam oleh tentaranya sendiri di bab 1152. Peristiwa itu menyiratkan bahwa chapter 1153 ini akan melanjutkan kilas balik dramatis dari Raja Harald, momen yang akan membuka tabir dari banyak misteri dunia One Piece. Sekarang kita beralih ke topik besar selanjutnya. 4 kaisar laut, Yonko, Luffy, Shanks, Blackbeard, dan Buggy. Sudah 2 tahun berlalu sejak perang besar
Namun baik pihak Angkatan Laut maupun Bajak Laut belum berani mengambil langkah ekstrem. Mereka semua seperti menanti sesuatu yang menggelegar, yang akan mengubah seluruh wajah dunia. Trafalgar Law pernah berkata, gelombang kecil yang terus membesar suatu saat akan menghancurkan seluruh kota. Dan itu bukan sekadar metafora. Kita telah menyaksikan aliansi Luffy, Kid, dan Law menghancurkan dominasi Big Mom dan Kaido. Namun, hanya satu dari mereka yang benar-benar diakui sebagai kaisar laut baru, Luffy. Ini menandakan bahwa dia berbeda, bahkan di antara yang terkuat. Kini, Luffy harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Bukan hanya para Yonko seperti Shanks dan Blackbeard, tapi juga pemimpin organisasi CP0, 5 tetua dari Imusama, dan Angkatan Laut yang dipimpin oleh Akainu. Semua pihak kini bergerak, dan pusat dari pertempuran besar ini adalah perebutan harta karun legendaris. One Piece Chapter 1121 mengungkapkan keberadaan tokoh-tokoh raksasa seperti Dragon Sang Revolusioner, Imusama, dan seorang pria misterius bersenjata pedang yang sangat mirip dengan senjata milik Shanks. Bahkan, Sabo dan Kobe pun ikut tampil dalam skema besar ini. Pengaturan panel terakhir sangat mencolok. 4 kaisar laut, sang pemimpin revolusi, pemimpin angkatan laut, dan tokoh-tokoh misterius lain disusun dalam satu pemandangan epik, seakan-akan menggambarkan bahwa perang besar sudah di depan mata. Di sisi lain, Akainu dan Dragon, 2 sosok yang dulu berada di satu lembaga, kini menjadi musuh ideologis. Satu memperjuangkan keadilan mutlak, satu memperjuangkan kebebasan hakiki. Inilah dunia One Piece yang akan segera meledak. Dan dari chapter ke chapter, satu demi satu, teka-teki mulai terbuka. Tinggal menunggu waktu sebelum seluruh kebenaran muncul ke permukaan. Ketika terungkap bahwa Luffy adalah anak dari sang revolusioner legendaris Monkey D. Dragon, Admiral Akainu, yang saat itu masih menjabat sebagai Laksamana, langsung mengincarnya tanpa ampun. Bukan karena Luffy telah berbuat kejahatan besar, tetapi semata-mata karena ia adalah darah daging dari musuh paling berbahaya bagi pemerintah dunia. Akainu, yang terkenal tidak memiliki belas kasihan, sudah paham betul betapa bahayanya Dragon. Ia tahu bahwa jika anak dari Dragon ini dibiarkan tumbuh, maka ancaman terhadap sistem dunia akan menjadi nyata. Dan dengan itu, Luffy menjadi target. Namun ini bukan hanya soal garis keturunan. Dunia One Piece kini telah memasuki era baru dengan munculnya para Yonko, kaisar laut baru yang menggantikan generasi sebelumnya. Dalam video ini, kita akan fokus membahas keempat kaisar laut yang tengah menguasai lautan. 1. Shanks si rambut merah. Shanks, satu-satunya Yonko yang telah melewati era lama dan tetap berdiri kuat hingga sekarang. Ia tidak memiliki kekuatan buah iblis, namun mampu menandingi siapapun hanya dengan mengandalkan kekuatan haki tingkat dewa, haki penguasa, haki observasi, dan haki Busoshoku, haki persenjataan. Ia adalah sosok yang membuat Admiral Ryokugyu mundur hanya dengan aura haki dari jarak jauh. Dalam pertarungan, kekuatan hakinya yang luar biasa bahkan mampu membaca masa depan dan menjatuhkan musuh dengan satu serangan cepat dan mematikan. Shanks adalah penjaga keseimbangan dunia dan mungkin musuh atau sekutu terakhir Luffy di penghujung cerita. 2. Marshal D. Teach alias Kurohige, Blackbeard. Kurohige, sang bajak laut kejam yang telah mencuri 2 buah iblis terkuat, Yami no Mi, kegelapan, dan Gura-Gura no Mi, gempa. Dengan kekuatan ini, ia tidak hanya menghancurkan musuh, tapi juga memutarbalikkan tatanan dunia bajak laut. Namun,
Tidak seperti Luffy atau Shanks, Kurohige tidak memiliki haki raja, menandakan bahwa meskipun ia kuat, ia tidak punya jiwa pemimpin sejati. Ia adalah pengkhianat, pengecut yang cerdik, dan sangat berbahaya. Ia baru saja mengalahkan Trafalgar Law dan mencuri Road Poneglyph, kunci menuju Laugh Tale. Misinya jelas, menjadi Raja Bajak Laut. Tapi, pertarungan antara matahari, Luffy, dan kegelapan, Teach, tak terelakkan. Hanya satu dari mereka yang akan bertahan. 3. Luffy, si topi, jerami. Luffy, sang pahlawan kita, kini diakui sebagai salah satu Yonko setelah menggulingkan dua penguasa dunia lama, Kaido dan Big Mom. Ia kini dikenal sebagai Nika, sang dewa matahari, berkat kekuatan buah iblis legendaris Hito-Hito no Mi, model Nika. Dengan penguasaan penuh atas ketiga jenis haki dan bentuk tubuh yang bisa memanipulasi realitas layaknya kartun, Luffy menjadi simbol harapan baru. Setelah mengalahkan Kaido, ia dan krunya menjadi pusat perhatian dunia. Namun sayangnya, pemerintah dunia kini menjadikannya target utama dengan tuduhan palsu bahwa Luffy menculik dan membunuh Dr. Vegapunk. Dalam kejaran ini, kapal Thousand Sunny sedang menuju Elbaf, negeri para raksasa, di mana misteri Dewa Nika dan masa lalu dunia kemungkinan akan terungkap. 4. Bagi si badut. Bagi, mantan kru Raja Bajak Laut Goldie Roger, kini dikenal sebagai Yonko dan pemimpin organisasi revolusioner Cross Guild. Namun semua orang tahu bahwa ia hanyalah boneka. Di balik layar, dua tokoh kuat, Crocodile dan Dracul Mihawk, yang benar-benar menggerakkan organisasi itu. Meski begitu, Bagi adalah sosok penuh keberuntungan dan daya tarik luar biasa. Ia adalah karakter yang tidak bisa diremehkan, bahkan oleh para kaisar laut sekalipun. Dan karena tujuan organisasi Cross Guild adalah juga menuju One Piece, Bagi pun terseret dalam permainan perebutan harta karun terbesar dunia. 4 kaisar laut, 4 warna, 4 kutub kekuatan yang menggetarkan dunia. Apakah mereka akan bertarung satu sama lain, atau justru membentuk aliansi sementara demi tujuan masing-masing? Satu hal yang pasti, era baru One Piece telah dimulai. Dan pada akhirnya, dunia akan menyaksikan pertempuran terakhir antara cahaya dan kegelapan, Luffy dan Teach, pertarungan yang akan menentukan siapa yang layak menyandang gelar Raja Bajak Laut. Dalam semesta One Piece yang semakin menuju konklusi epiknya, satu pertanyaan menyelinap perlahan ke garis depan pertarungan ideologis dan kekuasaan. Apa sebenarnya kontrak iblis itu? Bukan sekadar mitos gelap, kontrak ini tampaknya adalah inti dari kekuatan manipulatif yang mendasari dominasi sosok seperti Imu, sosok tertinggi dalam bayang-bayang pemerintah dunia. Lebih dari sekadar perjanjian biasa, kontrak iblis merupakan perangkat kedaulatan spiritual dan mental. Sebuah perjanjian satu arah yang menghapus batas antara kehendak bebas dan perbudakan mutlak. Dalam dunia yang dipenuhi oleh buah iblis dan haki penakluk, kontrak iblis melangkah lebih jauh, menguasai jiwa seseorang hingga ke lapisan terdalam tanpa pertarungan fisik sama sekali. Berdasarkan apa yang ditampilkan dalam berbagai petunjuk, termasuk kekacauan di Elbaf, serta pengaruh Imu atas makhluk kuat, seperti Brogy dan Dory, kontrak iblis adalah entitas metafisik yang melampaui hukum kekuatan konvensional. Kontrak ini tidak membutuhkan tanda tangan, tidak ada negosiasi, dan tidak ada jalan kembali. Ia berlaku sepihak, dibentuk oleh kekuatan misterius milik Imu, yang belum diketahui asal-usulnya, namun jelas bukan berasal dari buah iblis biasa. Jika ditinjau dari transformasi korban kontrak yang berubah menjadi entitas iblis dengan sayap, taring, dan kekuatan mengerikan, maka ini lebih menyerupai kutukan kekal ketimbang kekuatan
yang bisa dimanfaatkan. Kontrak tersebut, sebagaimana yang dilakukan terhadap Raja Harald dalam kilas balik tragis pada bab 1152 dan 1153, bukan hanya alat kontrol. Ia adalah simbol dari dominasi yang absolut. Harald, sosok yang sebelumnya dianggap lemah, ternyata pernah menjadi pion penting dalam sejarah dunia karena satu alasan: ia menolak menjadi budak kontrak. Ia menghancurkan perjanjian terkutuk itu, dan sebagai akibatnya, tubuhnya mulai membusuk oleh kutukan iblis yang selama ini memberinya kekuatan. Tapi, lebih dari itu, kehancuran kontrak iblis menjadi bukti bahwa sistem yang mengatur dunia One Piece yang mungkin dikendalikan oleh Imu selama berabad-abad tidak abadi. Apa sebenarnya isi kontrak tersebut? Bocoran dari dunia bawah tanah Mary Joyce menunjukkan bahwa isinya tidak hanya memberikan kekuatan kepada pemiliknya, tapi juga mengikat jiwa dan keturunannya untuk melayani entitas pemegang kekuasaan. Ini bukan cuma perjanjian antara manusia dan kekuatan gelap, melainkan alat politik kuno yang menghubungkan berbagai kekuatan dunia, keluarga Vigarland, Rocks, dan bahkan Shanks sendiri. Dengan ini, muncul pertanyaan menyesakan. Apakah semua buah iblis yang tersebar di dunia berasal dari prinsip kontrak ini? Apakah kekuatan iblis adalah jalan pintas bagi mereka yang haus akan kendali dunia? Kemunculan Shanks di Mary Joyce dan pengakuan dari Raja Harald tentang keterkaitan keluarga bangsawan merah dengan kekuatan gelap ini menguatkan dugaan bahwa kontrak iblis bukan hanya alat dominasi, tapi juga warisan. Ia menyebar diam-diam, diwariskan dalam darah, dan disegel dalam takdir keluarga besar dunia. Jika kontrak ini masih aktif dan dari aksi Im di Elbaf jelas bahwa ia masih digunakan, maka semua pihak dari Luffy hingga Teach adalah pemain dalam panggung yang tak pernah mereka sepakati. Namun konsekuensi menghancurkan kontrak itu tak kalah mengerikan. Harald dibantai oleh prajuritnya sendiri bukan karena pengkhianatan biasa, tapi karena kutukan kontrak yang terputus membangkitkan bentuk iblis dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa kontrak itu tidak bisa dihancurkan tanpa harga yang mahal. Kehancuran jiwa, tubuh, dan identitas. Apakah Luffy, sang dewa matahari, mampu menghadapi kontrak ini tanpa kehilangan kemurnian idealismenya? Atau haruskah ia mengikuti jejak Shanks yang selama ini tampak seperti pelindung, namun ternyata menyimpan kunci untuk membuka kontrak-kontrak masa lalu? Kontrak iblis mungkin adalah jalur tercepat menuju puncak dunia, tapi ia juga jalan terpendek menuju kehancuran total. Dunia One Piece kini berada di ambang penyingkapan yang mengerikan, bahwa semua kekuatan besar yang dikenal selama ini bisa jadi hanyalah turunan dari satu akar kutukan kuno yang telah menuntun sejarah dengan tali tak kasat mata. Dan Imu bukan hanya pencipta kontrak itu, ia adalah kontraknya itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.